Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Al-Fadil dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga peradilan yang ada di Indonesia guna memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Nah, yang pertama, apa itu peradilan? Peradilan adalah salah satu komponen penting di dalam negara. Nah, ada sedikit perbedaan antara peradilan dan pengadilan, di mana dalam kenyataannya sering ada orang yang sulit untuk membedakan antara peradilan dan pengadilan. Perbedaannya yaitu adalah peradilan erat kaitannya dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa pemeriksaan dan memutuskan suatu perkara. Nah, di Indonesia sendiri ada 7 lembaga peradilan hukum. Yang pertama adalah MA, Mahkamah Agung. Yang kedua MK atau Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga PU, Peradilan Umum. Yang keempat PK, Peradilan Khusus. Yang kelima PA, Peradilan Agama. Yang keenam PM, Peradilan Militer. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah PTUN, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, yang pertama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi di dalam trias politika. Mahkamah Agung memiliki peranan sebagai lembaga yudikatif, di mana peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, peradilan khusus, semua induknya ada di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki beberapa tugas dan fungsi dan kewenangan, di mana yang pertama adalah Mahkamah Agung sebagai tempat mengajukan kasasi. Yang kedua, Mahkamah Agung memberikan 3 saran untuk calon hakim konstitusi, dan Mahkamah Agung memberikan saran kepada Presiden tentang gerasi. Nah, Mahkamah Agung sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah fungsi peradilan, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi mengatur, yang keempat fungsi nasihat, yang kelima fungsi administratif, dan yang terakhir adalah fungsi lain-lain. Nah, lembaga peradilan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi adalah salah satu dari beberapa lembaga kehakiman yang ada di Indonesia, dan tentunya Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewajiban, diantaranya mengadili pada tingkat pertama dan memberi putusan atas pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang hakim yang ditetapkan oleh Presiden atas saran 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang lagi dari Presiden. Yang ketiga adalah peradilan umum, di mana peradilan umum meliputi 2 pengadilan di dalamnya, yaitu pengadilan negeri, di mana pengadilan negeri biasanya terletak di tingkat kota atau kabupaten dan biasanya memeriksa atau memutuskan suatu perkara di bidang pidana atau perdata yang dicari oleh rakyat yang memerlukan keadilan pada umumnya. Dan pengadilan negeri juga memiliki struktur. Yang pertama terdiri dari ketua PN itu sendiri, wakil ketua PN, hakim, panitra, jurusita, dan sekretaris. Kemudian yang kedua adalah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi biasanya ada di tingkat provinsi dan menangani masalah banding yang dilakukan pada tingkat pertama. Nah, yang selanjutnya pengadilan khusus, di mana pengadilan khusus yang pertama meliputi tentang pengadilan anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Yang kedua ada pengadilan niaga yang diatur oleh UU Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian yang ketiga ada pengadilan HAM yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kemudian yang keempat ada pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kemudian yang kelima ada pengadilan hubungan industrial yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000. Dan yang terakhir nomor 6 ada pengadilan pajak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Kemudian yang berikutnya peradilan agama yang terdiri dari 2 pengadilan di dalamnya, yaitu PA atau Pengadilan Agama dan PTA
Pengadilan Tinggi Agama. Yang pertama adalah PA. PA itu sendiri biasanya ada di tingkat kabupaten dan kota dan memiliki tugas dan wewenang yaitu memeriksa dan memutuskan perkara bagi orang Islam yang biasanya perkara itu berkaitan dengan masalah perkawinan, waris, hibah, dan semua itu harus dilakukan dengan sesuai hukum Islam. Dan struktur dari pengadilan agama itu sendiri adalah ketua, wakil ketua, hakim anggota, sekretaris, jurusita, dan panitra. Nah, kemudian yang kedua adalah PTA atau Pengadilan Tinggi Agama, di mana Pengadilan Tinggi Agama biasanya berada di lingkungan provinsi yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili pada tingkat banding yang dilakukan oleh pengadilan agama atau bisa disebut sebagai tingkat pertama. Dan struktur dari Pengadilan Tinggi Agama itu sendiri yaitu ketua, wakil ketua, hakim anggota, panitra, dan sekretaris. Perbedaan di dalam struktur antara pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama hanya beda di jurusita, di mana pengadilan tinggi agama tidak memiliki jurusita di dalam strukturnya. Yang selanjutnya ada peradilan militer, di mana peradilan militer terdiri dari dua pengadilan, yaitu pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Nah, dari pengadilan-pengadilan sebelumnya di mana pengadilan pada tingkat pertama biasanya berada di lingkungan kota atau kabupaten, khusus untuk pengadilan militer, tingkat pertamanya berada di tingkat provinsi dan pengadilan militer tinggi berada di pusat, di mana nantinya langsung berhubungan dengan Mahkamah Agung. Nah, penjelasan yang pertama, pengadilan militer biasanya menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh tingkat kapten ke bawah, sedangkan pengadilan militer tinggi itu menangani perkara banding yang diajukan oleh pengadilan pada tingkat pertama atau pengadilan militer itu sendiri yang biasanya dilakukan oleh untuk tingkat mayor ke atas. Nah, yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara, di mana sama meliputi dua pengadilan di dalamnya, yaitu pengadilan tata usaha negara atau biasa disebut PETUN, di mana PTUN ini berada di tingkat wilayah kota atau kabupaten. Dan khusus untuk PTUN sendiri dibentuk oleh keputusan presiden dan tugas dan wewenangnya itu menangani sengketa tata usaha negara. Dan yang kedua adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, di mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini berada di tingkat atau wilayah provinsi dan tugasnya adalah memutus sengketa pada tingkat banding di bidang di dalam tata usaha negara, di mana nanti perkara banding yang diajukan oleh tingkat pertama atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tadi akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu sendiri. Jadi itulah penjelasan tentang beberapa lembaga hukum yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.